Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cinta Dini Putri Lestari. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Esa Unggul, Kebonjeruk. Di sini saya mengambil prodi Ilmu Komunikasi dengan jurusan Hubungan Masyarakat atau Public Relation. Tugas ini diperuntukkan untuk salah satu mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia dengan tema keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kemampuan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Ada pula 3 pemahaman berbicara. Yang pertama adalah proses komunikasi, yang kedua adalah aktivitas berbahasa yang kedua, dan yang ketiga mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Ada pula beberapa kegiatan dalam berbicara. Yang pertama, wawancara. Apa sih wawancara? Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara tatap muka. Contohnya adalah ketika kita dengan teman kita. Teman kita memberi pertanyaan dan kita menjawab. Adapun ciri-ciri wawancara. Yang pertama, adanya narasumber, adanya pewawancara, bertatap muka, dan mengumpul. Sebelum wawancara, biasanya kita mengumpulkan data. Data-data apa yang akan kita tanyakan kepada yang akan kita tanya gitu. Contohnya dalam wawancara berita. Ada pula beberapa jenis-jenis wawancara. Yang pertama wawancara berita, yang kedua wawancara pribadi, yang ketiga wawancara keliling, yang keempat wawancara eksklusif, dan yang kelima wawancara sambil lalu. Tujuan wawancara itu sendiri adalah yang pertama mendapatkan data. Semisalkan kita habis bertanya kepada seseorang akan memberikan informasi atau data ke kita sendiri. Yang kedua, pelengkap teknik pengumpulan data. Jadi dia itu sebagai pelengkap loh dari data yang sudah kita terima gitu. Dan yang ketiga, seleksi data. Dari semua data itu kita dapat menyeleksi gitu. Data yang harus diterima tuh yang kayak gimana. Kegiatan berbicara yang kedua adalah negosiasi. Apa sih negosiasi? Negosiasi adalah kegiatan yang berisi kesepakatan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, saya bernegosiasi barang kepada penjual baju. Saya bernegosiasi baju gitu. Semisalkan dia memberi harga Rp100.000, tetapi saya ingin menawarnya gitu dengan harga Rp75.000. Di situ kita akan membuat kesepakatan apakah diterima oleh sang penjual atau tidak gitu. Ciri-ciri negosiasi adalah yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua tujuan praktis, dan yang ketiga kepentingan bersama. Jadi di dalam negosiasi diusahakan tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Ada pula unsur-unsur negosiasi. Yang pertama orientasi atau pengenalan. Saya akan mengenalkan diri saya dahulu. Misalkan ini saya bernegosiasi bisnis. Misalkan dari perusahaan A ingin kolaborasi dengan perusahaan B gitu kan. Kita akan melakukan pengenalan gitu. Misalkan perusahaan saya, visi misi perusahaan B-nya itu mengetahui dan menerima. Lalu nanti akhirnya kita melakukan negosiasi gitu kan. Dan yang kedua, unsur-unsur negosiasi itu ada permintaan. Jadi kita ada permintaannya gitu kan. Terus yang ketiga ada penawaran. Yang keempat ada persetujuan. Yang kelima ada pemenuhan, dan yang keenam ada penutup. Adapun tujuan negosiasi, yang pertama mencapai kesepakatan. Jadi misalkan kita mempunyai jalur tengah gitu. Misalkan saya ingin membeli barang dengan harga Rp50.000 yang dijual oleh penjualnya Rp100.000. Akhirnya saya dan penjual sepakat untuk penjual tersebut memberi harga Rp75.000. Yang kedua, mencapai penyelesaian.
Semisalkan setelah dikasih harga Rp75.000, akhirnya saya dan pembeli menerima uang, saya pun menerima barang gitu. Adapun manfaat dari negosiasi, yaitu terciptanya jalinan kerjasama. Semisalkan saya dan si penjual akhirnya menjadi teman gitu. Saya akan terus belanja di butik dia. Ketika saya ingin membeli barang, membeli baju, membeli tas atau membeli apapun, saya akan ke toko dia. Di situ kita menjalin kerjasama di dalamnya. Dan yang terakhir, kegiatan dalam berbicara yaitu presentasi. Presentasi dibagi menjadi dua, yaitu presentasi akademik dan presentasi ilmiah. Dalam presentasi akademik dibagi lagi menjadi tiga. Presentasi akademik. Presentasi akademik ada beberapa contoh. Yang pertama seminar, yang kedua pidato atau disebut public speaking, dan yang ketiga sidang skripsi. Presentasi ilmiah salah satunya adalah hasil dari penelitian. Semisalkan kita melakukan presentasi dari hasil yang telah kita teliti gitu kan. Itu termasuk ke dalam presentasi ilmiah. Adapun langkah-langkah dalam presentasi. Yang pertama, menyiapkan bahan. Misalkan kita mau presentasi, kita harus menyiapkan materi apa yang akan kita presentasikan. Yang kedua, pelaksanaan. Misalkan kita akan melaksanakan sebuah seminar di balai mana gitu kan, atau di mana gitu. Yang ketiga, adanya alat bantu. Contohnya, dalam melakukan presentasi, kita memakai alat bantu, yaitu alat proyektor untuk teman-teman bisa melihat gitu, biar lebih besar gitu layarnya. Yang ketiga, bahasa tubuh. Biasanya kita dalam melakukan seminar, kita akan melakukan bahasa tubuh nih, kayak contohnya kayak dari tangan gitu kan. Terus yang ketiga, cara menanggapi pertanyaan. Kita akan memberikan beberapa orang pertanyaan dan kita harus bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang paling terakhir adalah percaya diri. Setelah membahas apa itu berbicara dan beberapa kegiatannya, saya akan memberi contoh melakukan pidato yang termasuk dalam presentasi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa, yang saya hormati para perangkat desa dan juga para hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur terlebih dahulu atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya kita dapat berkumpul di sini dengan sehat tanpa ada halangan apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan kebersihan lingkungan. Ada pepatah yang mungkin telah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu kebersihan adalah sebagian daripada iman kita. Kebersihan suatu tempat dapat mencerminkan sikap serta perilaku. Menjaga kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Jika kebersihan lingkungan tidak bisa dijaga dengan baik, maka dampak buruk pun akan datang. Tempat yang kotor secara otomatis akan mengundang wabah penyakit. Hal tersebut tentu merupakan hal yang tidak kita inginkan. Selain itu, sikap kita akan dicontoh oleh anak cucu kita ke depannya. Hadirin yang saya hormati, saya berpesan agar semuanya memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sebuah kebersihan. Coba Anda bayangkan, bagaimana jadinya jika kita tidak menjaga kebersihan dengan baik? Maka wabah penyakit akan tersebar kemana-mana. Perlu kita ketahui bahwa sehat itu merupakan suatu hal yang mahal. Marilah kita semua untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita, agar lingkungan yang kita tinggali menjadi bersih, sehat, dan juga nyaman untuk ditinggali.
Tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini karena keterbatasan waktu yang singkat ini. Bila terdapat tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video ini saya buat. Terima kasih. It's 5:50 something and it feels empty inside.